Banyak pertanyaan di chat kita ini yang kaitan dengan implementasi nih. Deep learning itu gitu ya. Deep learning itu apakah bisa digunakan di sekolah inklusi? Apakah masih ada modul proyek? Apakah masih jika ada P5 diganti dengan profil lulusan, apakah tidak ada lagi alokasi waktu khusus? Nah, semua itu terkait dengan implementasi deep learning di satuan pendidikan. Mudah-mudahan di materi yang kedua nanti mampu memberikan pencerahan bagi teman-teman terkait dengan deep learning itu seperti apa gitu ya. Karena masih banyak yang ini apakah kurikulum, apakah ini itu. Nah, itu membuat kita menjadi resah nih. Maka kehadiran Mbak Widya Ayu ini rupanya memang tepat untuk memberikan pencerahan bagi kita semua. Kalau saya bacakan profil Mbak Widya, tentu memakan waktu tersendiri. Sementara kita butuh Mbak Widya itu hadir lama bersama kita. Ya. Saya kenalkan saja Mbak Widya ini Dr. Widya Ayu Puspita. Saya yakin banyak teman-teman yang sudah sangat familiar dengan beliau. Ada banyak buku, artikel yang sudah beliau tulis gitu ya. Ada sekitar 31-an judul. Luar biasa Mbak Widya ini. Kemudian pengalamannya juga luar biasa banyak, tetapi saya tidak akan bacakan karena sangat-sangat waktunya ini sangat-sangat berharga. Maka kami undang Mbak Widya Ayu untuk hadir untuk memberikan pencerahan pada teman-teman semua. Waktu saya berikan seluas-luasnya untuk Mbak Widya supaya teman-teman ini terpenuhi kebutuhannya. Matur nuwun, monggo Mbak Widya. Terima kasih Mbak Jangan Wati. lupa gak Terima iso kasih aku. juga Mas Ahmad yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berbagi di malam hari ini dan terima kasih semua Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bahagia untuk kita semua. Luar biasa, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, malam hari ini berkumpul di ruang virtual, berbagi bersama terkait dengan pembelajaran mendalam atau deep learning. Dan memang Mbak Wati banyak sekali pertanyaan kawan-kawan di lapangan terkait dengan deep learning, terutama terkait dengan apakah ini sebuah kurikulum baru, kemudian perubahan-perubahan apa yang harus dilakukan di satuan pendidikan, termasuk di PAUD, kemudian apa yang harus disiapkan sehingga kita bisa menerapkan deep learning atau pembelajaran mendalam di PAUD. Dan masih banyak lagi pertanyaan yang lain, termasuk di chat juga banyak. Mudah-mudahan perjumpaan kita di malam hari ini sedikit bisa memberikan pencerahan untuk kita semua terkait bagaimana implementasinya di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Karena itu saya mohon izin Mbak Wati dan teman-teman Ya. untuk berbagi layar supaya mempermudah hal-hal yang ingin nanti kita diskusikan bersama. Mohon izin saya untuk berbagi layar. Apakah paparan saya sudah terlihat di layar Bapak dan Ibu? Sudah. Sudah Mbak? Alhamdulillah. Ampun, Bu. Apakah suara saya cukup jelas, Mbak Warti? Jelas, Jelas. keren. Banget Alhamdulillah. jelas. Terima kasih. Baik, saya mohon izin untuk berbagi terkait dengan beberapa pemikiran dan juga beberapa pengalaman ketika saya ke lapangan terkait dengan pembelajaran mendalam dan juga diskusi panjang dengan kawan-kawan yang ada di lapangan, terutama kawan-kawan kepala satuan pendidikan dan juga kawan-kawan guru di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, tadi Pak Fatur sudah luar biasa memaparkan lingkaran ini yang terdiri atas berlapis-lapis gitu ya, terkait dengan kerangka kerja pembelajaran mendalam atau deep learning. Sehingga saya tidak akan mengupas lagi lapisan-lapisan di dalam lingkaran ini, karena tadi sudah sangat-sangat jelas dikupas oleh Pak Fatur. Hanya yang ingin saya tekankan bahwa di dalam lingkaran ini, pembelajaran mendalam atau deep learning diharapkan bisa
kita terapkan untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan. Yang tadi juga sudah dijabarkan oleh Pak Fatur. Nah, kita di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, kalau merujuk pada Permendikbud nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan atau SKL, di PAUD itu ada yang namanya STPPA. Ini yang mau kita capai, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, kemudian STPPA itu mencakup 6 aspek perkembangan. Sepakat. Nah, saat ini 6 aspek perkembangan itulah yang nanti kita akan arahkan untuk selaras dengan 8 dimensi profil lulusan. Jadi kita punya STPPA, tapi STPPA nanti arahnya adalah juga ke 8 dimensi profil lulusan. Jadi kawan-kawan yang ada di lapangan jangan bingung dan kita tidak memisahkan ini. Karena STPPA itu sekali lagi nanti arahnya adalah ke 8 dimensi profil lulusan. Mulai dari keimanan dan ketakwaan, kemudian kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan juga penalaran kritis yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatur. Nah, kemudian di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dalam menerapkan prinsip pembelajaran mendalam, itu juga tetap dengan 3 prinsipnya, sama. Jadi, di semua jenjang, teman-teman semuanya, mulai dari PAUD sampai ke atas, pembelajaran mendalam diterapkan dengan 3 prinsip ini. Jadi ini yang menjadi ruhnya, menjadi spiritnya. Mulai dari berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, di dalam naskah akademik kita bisa menyimak bahwa di setiap prinsip penerapan pembelajaran mendalam itu ada definisi operasionalnya. Kalau berkesadaran itu berarti di situ ada kenyamanan bagi peserta didik untuk belajar, sehingga peserta didik itu bisa menyerap, bisa menyimak. Kalau di PAUD itu mereka bisa nyaman ketika bereksplorasi, nyaman ketika mereka bertanya, tidak ada intimidasi sama sekali. Kemudian mereka bisa fokus, kemudian mereka bisa terbuka dengan berbagai informasi dan rasa ingin tahunya tumbuh serta berkembang. Meskipun pada dasarnya anak usia dini itu memang sudah memiliki rasa ingin tahu. Nah, kadangkala kondisi lingkungan tidak kondusif sehingga rasa ingin tahu itu tidak tumbuh dan juga tidak berkembang. Kemudian yang kedua bermakna. Jadi dalam menerapkan pembelajaran mendalam di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, prinsip ini kita gunakan. Bagaimana bermakna itu? Bermakna itu berarti seluruh proses yang kita lakukan di Satuan PAUD itu relevan dengan kehidupan nyata. Anak-anak jangan sampai kita cabut dari kehidupan nyatanya. Konkretnya seperti apa? Misalnya, sederhana saja. Ketika kita memilih tema atau topik pembelajaran, itu harus dikaitkan dengan kehidupan nyata anak. Nah, kita mengingat kembali misalnya prinsip kita dalam memilih tema itu dekat dengan anak, kemudian menyenangkan, menarik minat anak, kemudian membuat anak itu terinspirasi untuk mencipta, untuk berkreasi. Dan kemudian pembelajaran mendalam kita terapkan di Satuan PAUD itu juga menggembirakan ya, menggembirakan. Ada suasana yang interaktif antara anak dengan guru, antara anak dengan anak ataupun anak dengan orang-orang dewasa lainnya yang ada di satuan pendidikan. Kemudian ada tantangan ya. Jadi pembelajaran di anak usia dini itu tidak hanya menyenangkan, tapi juga ada tantangan sehingga bermakna. Dan ini pastinya disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan anak. Nah, kemudian mari sekarang kita kupas satu persatu. Apakah 3 prinsip dalam pembelajaran mendalam itu sudah kita terapkan di satuan PAUD kita? Karena kalau kita menyimak gitu, mungkin di antara kita mengatakan, wah sudah, prinsip ini sudah saya terapkan di satuan PAUD kita. Alhamdulillah.
Tapi kalau misalnya ada yang belum, ayo nanti kita kuatkan karena pembelajaran mendalam menjadi salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini. Jadi inilah saatnya bagi kita semua untuk memperkuat eh, proses-proses belajar yang positif, yang kondusif bagi anak-anak kita, bagi peserta didik kita. Nah, sekarang coba kita kupas dan coba kita renungkan bersama-sama apakah memang prinsip-prinsip itu sudah ada di satuan PAUD kita. Yang pertama, berkesadaran. Nah, kalau kita melihat definisinya, berkesadaran, nanti silakan Bapak dan Ibu, teman-teman bisa membuka naskah akademiknya. Berkesadaran merupakan pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka menjadi pembelajar. Nah, ini ada yang saya highlight dengan warna berbeda. Pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Jadi berkesadaran ini poinnya, coba nanti Bapak dan Ibu teman-teman perhatikan yang saya highlight. Ada di situ aktif, mampu meregulasi diri, kemudian peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar. Pastinya kita bertanya, itu di PAUD seperti apa ya? Iya, mungkin kalau SD ke atas, gitu ya. Itu bisa kita wujudkan. Tapi bagaimana kalau itu di PAUD? Nah, kembali lagi kita coba pada kata yang saya highlight. Aktif, meregulasi diri, kemudian strategi belajar. Nah, pertama aktif. Seperti apa sih eh, anak-anak itu yang aktif? Kemudian situasinya seperti apa? Sehingga berkesadaran ini ada di satuan PAUD kita. Aktif itu berarti di dalam prosesnya ketika anak datang sampai dengan anak pulang, di situ ada interaksi. Dan tentunya interaksi yang positif. Interaksi antara siapa? Interaksi antara anak dengan anak, interaksi antara anak dengan guru, interaksi antara guru dengan guru, interaksi anak dengan orang dewasa yang ada di satuan PAUD, juga interaksi guru dengan orang dewasa yang ada di satuan PAUD. Jadi semuanya ada di situ. Jangan sampai di satuan PAUD itu diem-dieman. Nggak ada interaksi yang positif misalnya antara guru dengan murid. Kemudian yang kedua, ada kolaborasi. Anak bisa berkolaborasi dengan teman sebaya atau anak yang lain. Anak bisa berkolaborasi dengan guru, demikian pula dengan sebaliknya. Guru bisa berkolaborasi dengan anak. Nah, ini pasti akan sangat-sangat terlihat ketika aktivitas bermain. Anak-anak bisa berkolaborasi. Berkolaborasi tidak hanya bekerja sama, tapi lebih dalam dari itu. Kemudian yang ketiga, ada keterlibatan kognitif. Jadi yang namanya aktif itu ada keterlibatan kognitif. Anak itu ingin belajar. Kemudian dia senang belajar. Nah, apakah anak-anak kita di satuan PAUD sudah ada keinginan untuk belajar? Keinginan untuk belajar itu terwujud dari mana? Terwujud ketika misalnya kegiatan main anak bereksplorasi, anak mengamati, kemudian anak melakukan penelitian-penelitian sederhana. Ketika anak itu melakukan kegiatan main, anak bisa mengikuti aturan sederhana yang sudah disepakati bersama. Bapak dan Ibu, teman-teman, pastinya sebelum kegiatan inti, misalnya di PAUD, pastinya kita akan membangun kesepakatan bersama dengan anak. Nah, situasi aktif dalam prinsip berkesadaran akan nampak ketika anak mampu mengikuti komitmen bersama, mengikuti aturan-aturan yang menjadi komitmen bersama. Kemudian anak mulai hadir tepat waktu.
Ini pembiasaan, kedisiplinan. Anak berpikir kritis, mampu memecahkan masalah-masalah sederhana yang dihadapi. Misalnya, ketika dia bermain, dia mau bikin gedung yang tinggi. Nah, dia pikirkan nih, apa yang dia butuhkan. Dan ternyata ketika yang dia butuhkan itu tidak ada, misalnya dia butuh balok untuk bangun gedung yang tinggi. Ternyata baloknya nggak ada. Nah, dia pecahin nih masalahnya. Gimana caranya supaya dia tetap bisa membangun balok misalnya? Oh, menggunakan material yang lain. Nah, ini berpikir kritis, melihat di sekitarnya ada apa yang bisa dia manfaatkan. Nah, itu aktif. Kemudian mampu meregulasi diri. Nah, siapa yang mampu meregulasi diri? Tentunya anak dan juga guru ataupun orang-orang yang ada di satuan pendidikan. Mampu meregulasi diri itu kalau misalnya anak seperti apa? Misalnya dia mampu mengelola emosinya sesuai dengan tahap perkembangannya. Anak bisa mengekspresikan emosinya dengan tepat. Kemudian, anak bisa fokus sesuai dengan tahapannya. Kita memang sangat menyadari bahwa kemampuan fokus, kemampuan konsentrasi pada anak usia dini itu masih cukup rendah. Tetapi ini akan berkembang secara bertahap sesuai dengan usianya. Nah, ketika dia sudah mulai mampu berfokus, konsentrasi sesuai dengan usianya, maka di situ prinsip berkesadaran itu sudah muncul pada anak. Kemudian dia mandiri. Dia tidak tergantung pada orang lain, misalnya atau pada teman atau pada gurunya. Dalam kegiatan main saja, misalnya dia mampu mengembalikan mainannya sendiri. Dia mampu untuk mengambil alat-alat dan bahan yang dia perlukan. Kemudian yang ketiga, berkesadaran. Bagaimana berkesadaran ini kita lihat itu adalah pada strategi belajar. Kalau anak usia dini, bagaimana strategi belajar yang bisa dia gunakan? Bagaimana kita mampu melihat itu? Pastinya kita bisa melihat pada perilaku anak pada pertama, anak yang aktif bertanya. Anak yang sedang bertanya atau aktif bertanya sesungguhnya adalah anak-anak yang dia sedang mengembangkan dirinya untuk mencari pengetahuan-pengetahuan baru. Itu strategi dia. Setiap anak punya strategi yang berbeda-beda untuk mendapatkan pengetahuan baru atau untuk mengkonfirmasi pengetahuan yang sudah dia miliki. Ada yang aktif bertanya, ada pula yang dia senang mengamati sesuatu, atau ada pula yang dia senang melakukan percobaan, mencoba, gagal, dicoba lagi. Dia tidak mudah menyerah. Kemudian ada juga yang dengan memanfaatkan berbagai alat dan bahan main yang tersedia, yang ada di situ, yang disediakan guru atau yang ada di lingkungan dia. Nah, ini strategi setiap anak untuk mendapatkan pengetahuan baru, untuk mengkonfirmasi pengetahuan yang sudah dimiliki, ataupun untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, atau untuk menghubungkan pengetahuan dan pengalaman baru dengan pengetahuan dan pengalaman lama yang sudah dimiliki oleh anak. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat nih, prinsip berkesadaran itu ada belum ya di satuan PAUD saya? Kita lihat dari tiga hal yang tadi saya highlight. Aktif, kemampuan meregulasi diri, dan adanya strategi belajar. Nah, untuk ngecek ini teman-teman bisa membuat checklist sederhana untuk melihat, oh iya ini sudah ada, oh iya ini sudah ada tapi belum optimal, oh iya ini masih belum ada, sehingga harus dikembangkan oleh guru, sehingga guru harus memberikan dukungan-dukungan atau pijakan-pijakan yang tepat bagi anak atau peserta didik kita. Nah, itu prinsip berkesadaran. Kemudian yang kedua, prinsip bermakna nih, panjang ini definisinya. Kalau kita baca di naskah akademik pembelajaran mendalam. Nah, saya mencoba meng-highlight pada beberapa kata seperti tadi, berkesadaran ya. Di situ ada kemampuan mengaplikasikan pengetahuan, terkoneksi dengan lingkungan, lalu melibatkan orang tua, masyarakat, atau komunitas. Nah, tiga hal ini bisa kita lihat. Apakah ini sudah ada di dalam satuan PAUD kita?
Yang pertama, kemampuan mengaplikasi pengetahuan. Bagaimana wujudnya pada anak, pada peserta didik? Pertama, misalnya, kita lihat anak bisa menggunakan kosakata baru yang dipelajari. Bapak dan Ibu, teman-teman, salah satu pijakan yang bisa diberikan kepada anak adalah mengembangkan kosakata baru pada anak. Nah, ketika kita memberikan pijakan dengan mengembangkan atau memberikan kosakata baru pada anak, kita lihat apakah anak mampu menggunakan kosakata baru yang dipelajari tersebut. Kemudian, yang kedua, meniru dan menerapkan pengetahuan dalam kegiatan main. Pada saat anak bermain, sebenarnya dia berada dalam miniatur dunia nyata. Dia belajar tentang aturan. Dia belajar tentang berkolaborasi, dia belajar tentang negosiasi, dia belajar memecahkan masalah dan sebagainya. Nah, kita lihat apakah kemudian di dunia nyata dia bisa menerapkan itu. Apakah ketika misalnya anak-anak berada di rumah, dia bisa menerapkan itu. Bisa misalnya menyampaikan keinginannya, pendapatnya, atau bernegosiasi dengan kedua orang tuanya atau saudara yang ada di rumah. Nah, itu bisa kita lihat, bisa kita tanyakan kepada orang tua. Kemudian menyelesaikan masalah. Anak ketika bermain, dia punya masalah, dia selesaikan. Nah, apakah proses penyelesaian masalah yang terjadi saat dia bermain, itu dia bisa replikasi di dunia nyata? Atau dia menghubungkan peristiwa dengan pengetahuan yang dimiliki. Misalnya, kita diskusi nih sama anak. Saat diskusi itu tiba-tiba mendung. Nah, ketika mendung nih, anak ada yang nyeletuk. Bu guru mendung. Habis ini turun hujan. Nah, berarti dia punya pengetahuan bahwa ketika mendung, itu kemungkinan akan turun hujan. Dan dia bisa mengoneksikan. Atau ketika tema hujan, dia bisa mengoneksikan. Bu Guru, kemarin aku ngelihat hujan lebat di rumah nenek. Hujannya berangin. Nah, dia ceritakan, hari ini juga mendung. Kira-kira akan hujan lebat enggak? Dia koneksikan dengan pengetahuan yang sudah dia miliki. Kemudian dia juga bisa menjelaskan berbagai peristiwa yang ada di sekitar lingkungan. Misalnya, dia melihat nih ada sungai. Kemudian sungainya penuh sampah. Dia bisa menjelaskan nih, kalau sungai ini penuh sampah lama-kelamaan airnya akan meluap dan terjadi banjir. Dia jelaskan peristiwa itu. Atau balik lagi tadi, dia melihat mendung, maka peristiwa yang mungkin akan terjadi kemudian adalah hujan. Nah, karena kemungkinan akan hujan ketika dia keluar dalam kondisi mendung, mungkin dia harus siap-siap bawa payung, sedia payung sebelum hujan. Nah, ini dia menjelaskan peristiwa, kemudian dia berusaha menerapkan pengetahuan yang dia miliki sebelumnya. Nah, ini kemampuan mengaplikasikan pengetahuan. Kemudian yang kedua, terkoneksi dengan lingkungan. Nah, pembelajaran itu menjadi bermakna ketika terkoneksi dengan lingkungan. Ini yang tadi saya katakan bahwa jangan sampai kita mencabut anak-anak kita dari akarnya, dari lingkungan tempat dia tumbuh, hidup, dan berkembang. Nah, anak-anak yang terkoneksi dengan lingkungan atau proses pembelajaran yang terkoneksi dengan lingkungan pasti akan terus menumbuh kembangkan rasa ingin tahu. Nah, ini akan berwujud pada anak-anak yang gemar melakukan eksplorasi, berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sehingga dia peduli terhadap lingkungan. Ada sampah, dia peduli bahwa sampah ini berbahaya untuk masa depan lingkungan, maka dia ngambil berinisiatif ambil sampah itu dimasukkan ke tempat sampah. Kemudian yang ketiga adalah melibatkan orang tua, masyarakat, dan komunitas. Dalam sebuah proses pembelajaran yang bermakna harus ada keterlibatan dari orang tua, masyarakat, dan komunitas. Dan ini amanah dari PAUD berkualitas. Kalau Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, kita flashback ya, kita mengingat kembali ada 4 elemen
PAUD berkualitas. Salah satunya adalah kemitraan dengan orang tua. Nah, di sini nih diperkuat lagi. Jadi prinsip bermakna salah satunya akan terwujud melalui keterlibatan orang tua, masyarakat, dan komunitas. Maka Bapak dan Ibu, teman-teman bisa nanti juga susun checklist nih. Kira-kira bermakna udah ada belum ya di satuan PAUD saya? Sudah ada belum ya kemampuan mengaplikasikan pengetahuan? Nah, kemudian terkoneksi dengan lingkungan, kemudian keterlibatan orang tua, masyarakat maupun komunitas. Nah, kemudian prinsip yang ketiga dari pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, kembali lagi, ini definisi utuhnya ya dari naskah akademik. Tapi saya coba kembali meng-highlight seperti apa sih pembelajaran yang menggembirakan itu. Pembelajaran yang menggembirakan, ini saya highlight dengan warna ungu, ada suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Nah, tadi juga kalau saya nggak salah baca di chat, apa sih bedanya menyenangkan dan menggembirakan? Menyenangkan itu bagian dari menggembirakan. Kalau menggembirakan itu benar-benar sangat mendalam. Ada satu peristiwa yang sangat spesifik, seperti yang tadi dicontohkan Pak Fatur. Ketika main sepak bola, gol, gembira. Peristiwanya sangat-sangat spesifik. Kalau menyenangkan lebih pada senang karena hiburan-hiburan tertentu. Sifatnya tidak terlalu spesifik dan tidak terlalu mendalam. Kalau menggembirakan itu sangat mendalam. Ya. Nah, pembelajaran yang menggembirakan itu ada suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Dan ini terwujud ketika peserta didik itu merasa nyaman, terpenuhi kebutuhan fisiologisnya, kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, rasa memiliki, kebutuhan penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman, kalau kita mengingat kembali hierarki kebutuhannya Maslow itu seperti ini ya. Nah, ini hendaknya bisa kita penuhi di satuan PAUD. Jadi anak-anak merasa nyaman, merasa aman, jadi kebutuhannya itu terpenuhi. Terutama kebutuhan mulai dari kebutuhan fisiologis sampai dengan aktualisasi diri. Sehingga anak dimuliakan. Guru memuliakan anak, demikian pula sebaliknya. Karena guru adalah salah satu teladan bagi anak. Nah, apa indikator bahwa prinsip ini ada di satuan PAUD? Anak nyaman dalam belajar. Anak berani bertanya, nggak takut untuk bertanya karena tidak ada intimidasi. Anak berani mencoba hal yang baru, dia tidak takut gagal, tidak takut salah. Ketika dia gagal, dia akan mencoba lagi. Ketika dia salah, dia akan memperbaiki. Nah, kemudian anak itu tampak gembira, antusias, termotivasi. Jadi seharusnya anak-anak di PAUD itu betul-betul menunjukkan wajah-wajah, ekspresi-ekspresi yang gembira. Kemudian anak kita beri kesempatan untuk berekreasi sesuai dengan ide, gagasan, dan pemikirannya. Jadi tidak diinstruksikan oleh guru. Anak-anak, hari ini kita akan bikin topi dari daun mangga, bikin topinya seperti ini, urutannya seperti ini. Kalau ini nanti gurunya yang pintar. Tapi izinkan anak-anak untuk berkreasi sesuai dengan pikiran, gagasan, kemudian idenya, dan tentunya kita sebagai guru memberikan dukungan dengan menyediakan berbagai alat dan bahan main yang sifatnya terbuka yang bisa dikreasikan oleh anak. Alat dan bahan main dalam jumlah yang memadai, dalam jumlah yang cukup, kemudian aman sesuai dengan tahap perkembangan anak. Dan kita gunakan berbagai metode pembelajaran yang menyenangkan, di mana tidak monoton, tidak membosankan, anak terinspirasi. Nah, ini adalah dukungan atau pijakan yang diberikan oleh guru. Nah, sekarang untuk di setiap prinsip itu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru PAUD?
Pertama, prinsip berkesadaran. Tadi definisinya sudah ya, Bapak dan Ibu, teman-teman, termasuk hal-hal yang saya highlight yang bisa menjadikan pemandu bagi kita untuk melihat apakah tiga prinsip itu udah ada di satuan PAUD kita. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai guru supaya prinsip berkesadaran itu muncul? Nah, ini beberapa hal sebagai contoh saja ya, Bapak dan Ibu, teman-teman. Nanti monggo silakan dikembangkan. Saya yakin teman-teman ini luar biasa semuanya, sehingga pastinya akan bisa sangat berkreasi tentang apa yang harus saya lakukan sebagai seorang guru. Pertama, kalau kita ingin anak-anak kita berkesadaran di satuan PAUD hadir, maka kita juga sebagai guru harus hadir sepenuh hati, jiwa, dan raga. Jadi kita ketika berada di satuan PAUD di sekolah, jiwa dan raga kita ada di situ. Tinggalkan semua permasalahan itu di rumah. Ya, tinggalkan di sana. Ketika kita di satuan PAUD hadir jiwa dan raga. Kita menyapa anak dengan sepenuh hati, dengan sepenuh raga kita. Kita tatap mata anak, kita tersenyum, kita tenang, kita santun, karena kita sesungguhnya sedang menjadi teladan bagi mereka. Sapa setiap anak sepenuh hati, tanyakan kabarnya. Nah, ini senyum, sapa, salam, apresiasi. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Apresiasi untuk setiap anak. Kemudian hadirkan lingkungan belajar yang tenang. Maksudnya yang tenang ini yang nyaman ya, bukan kemudian sunyi, sepi, tidak. Tapi membuat anak merasa nyaman dan aman. Sehingga anak itu tidak mudah terdistraksi atau tidak mudah kehilangan fokus. Nah, ini juga harus kita perhatikan nih kalau kita punya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tadi Mbak Wati menyampaikan juga ada pertanyaan, bisa nggak sih ini kita terapkan di pendidikan inklusif? Pastinya bisa. Ya, pastinya sangat bisa. Maka di sini saya tulis, perhatikan anak yang berkebutuhan khusus. Misalnya, kalau kita punya anak dengan hiperaktivitas, itu kan mudah banget terpecah ya konsentrasinya. Paling nggak di satuan PAUD kita, di kelas kita, misalnya jangan terlalu banyak gantungan atau hiasan. Itu mengganggu konsentrasi mereka. Kemudian catnya juga jangan yang warnanya mencolok. Nah, ini bisa membuat mereka nggak berkonsentrasi, mereka malah lebih banyak bergerak lagi. Atur apa mebeler kita supaya anak-anak tidak berlarian tanpa eh, kendali gitu. Kemudian hadirkan aktivitas keseharian yang dekat banget dengan dunia anak. Jadi ini yang tadi saya katakan, jangan cabut anak-anak kita dari lingkungan tempat dia lahir, tumbuh, hidup, dan juga berkembang. Pembelajaran pada anak usia dini itu dilakukan bertahap, berulang, tidak terburu-buru. Sehingga anak bisa menerima, kemudian mencerna, memproses, dan menggunakan kembali informasi yang dia dapatkan. Dan ada aktivitas-aktivitas interaktif yang membangkitkan konsentrasi. Nah, ini nanti pastinya akan pada pilihan-pilihan main yang sesuai minat anak. Misalnya, main peran. Kita lihat, anak itu kan suka ya kalau diajak bermain peran. Nah, ini aktivitas yang interaktif. Dan ketika dia suka, ketika dia berminat, dia konsen di situ. Mereka berlama-lama di situ. Tapi kalau mereka tidak suka, tidak berminat, ya udah lewat aja, ditinggalkan aja sama anak-anak. Kemudian bermakna. Bagaimana supaya prinsip bermakna ini hadir? Apa yang bisa kita lakukan sebagai guru? Ya, hadirkan kegiatan yang menghubungkan dengan pengalaman nyata. Berikan contoh-contoh yang berhubungan dengan kehidupan anak. Misalnya dengan kehidupan di keluarganya. Lakukan eksplorasi lingkungan di sekitar anak supaya dia paham apa yang ada di sekitarnya. Nanti kemudian dia sadar apa yang terjadi di lingkungannya. Dia peka dan mungkin dia punya ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Libatkan anak dalam setiap kegiatan yang ada di satuan pendidikan. Jadikan anak sebagai inisiator. Kita yang memberikan inspirasi pada anak. Kegiatan-kegiatan hendaknya dilakukan
dalam tim ya, paling nggak dalam dua anak. Supaya apa? Supaya kolaborasi ini muncul. Berikan anak kesempatan untuk menggunakan panca inderanya melalui apa? Melalui beragam pilihan main. Dan kalau ada banyak pilihan main, izinkan anak memilih kegiatan main yang diminatinya. Nggak harus semua anak melakukan kegiatan yang sama, karena setiap anak punya minat yang berbeda. Sama dengan kita, sama-sama pengen makan pecel. Tapi ada yang pengen pecel itu pedas, ada yang sedang, ada yang tidak pedas. Atau ada yang satunya pengen makan pecel, satu pengen makan rawon, satunya pengen makan soto. Nah, ini kan sangat beragam. Maka kalau kita pun ingin diakomodir keinginan kita seperti itu, maka sebaiknya kita juga berusaha mengakomodir minat anak. Jadi nggak harus setiap anak itu melakukan kegiatan yang sama. Sehingga gunakan alat dan bahan main yang sifatnya terbuka, yang bisa dikreasikan oleh anak. Dan itu ada di sekitar kita. Kemudian menggembirakan ya, mohon maaf. Eh, ini salah ketik ya. Saya langsung ganti di sini ya. Menggembirakan. Nah, prinsip menggembirakan ini seperti apa? Ya pastinya eh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya bisa kita lakukan, misalnya kita kombinasikan kegiatan main di dalam dan di luar ruangan, kemudian menghadirkan gerak dan lagu, musik ya, berbagai metode pembelajaran kita gunakan. Kemudian kelas yang tertata dengan rapi, alat dan bahan main yang rapi, yang mudah dijangkau sehingga anak bisa mengambil sendiri dan meletakkan kembali. Kemudian suasana pembelajarannya itu aman, ramah, dan nyaman. Nah, ini saya ingin mereminder nih teman-teman. Sekolah ramah anak merupakan salah satu wujud upaya kita untuk menghadirkan prinsip menggembirakan ini. Nah, kemudian teman-teman, pengalaman belajar. Jadi yang ada di dalam lingkaran, lapisan lingkaran yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Fatur adalah pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini mulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Bagaimana ini kita terapkan di satuan PAUD? Mulai dari memahami, mengaplikasi, dan juga merefleksi. Ini, paparan ini ada di dalam naskah akademik. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Tapi sekarang bagaimana implementasinya di satuan PAUD? Pengalaman belajar mulai dari memahami. Nah, memahami ini ada tiga hal, teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu. Mulai dari pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Pengetahuan esensial itu yang seperti apa? Ini adalah pengetahuan dasar yang fundamental dalam satu bidang atau disiplin ilmu. Nah, kita lihat nih, kita contohkan nih, misalnya pada anak usia 5 sampai 6 tahun. Saat itu, muatan pembelajaran kita lebih dominan ke matematika, misalnya. Apa sih pengetahuan esensial, pengetahuan dasar yang bisa kita alirkan kepada anak? Nah, contohnya misalnya warna, ukuran, kesadaran bilangan atau number sense, kemudian urutan-urutan atau seriasi ataupun pola. Ini ada di matematika dan ini ada di matematika dasar, numerasi dasar ya. Itu pengetahuan esensial. Naik lebih tinggi ke pengetahuan aplikatif. Ini merupakan menerapkan konsep teori matematika dalam situasi nyata. Contohnya misalnya karena muatan pembelajarannya nih saya contohkan matematika. Apa itu kalau anak itu udah paham warna, ukuran, kesadaran bilangan melalui berbagai aktivitas main, maka anak memahami, dia memahami cara mengurutkan, membuat pola, memaknai bilangan, dia menemukan sendiri. Ini tidak diberitahukan, tidak selalu diberitahukan oleh guru, tapi ini ditemukan oleh anak. Ya, bicara pola, anak akan menemukan pola. Kalau dia tahu warna merah, kuning, hijau, dia bisa membuat pola. Misalnya, dia mau meronce nih, dia urutkan nih merah, kuning, hijau, lalu merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Dan dia
buat polanya sendiri, bukan guru yang mengajari. Anak-anak hari ini kita akan bikin pola, polanya A, B, C. Contoh, lihat bu guru, merah, kuning, hijau. Setelah itu merah, kuning, hijau. Nah, ini nanti nggak masuk nih pada anak. Pengetahuan aplikatifnya nggak dapat. Nah, kemudian yang ketiga adalah naik lagi nih pengetahuan nilai dan karakter. Jadi menggunakan apa yang dia dapat itu untuk memahami nilai-nilai moral, etika, budaya, kemanusiaan. Nah, bagaimana contohnya? Misalnya nih, anak ini sudah tahu tentang pembagian. Maka ketika dia bagi makanan, dia akan menggunakan pembagian itu untuk keadilan. Dia punya mangga satu nih, dia berdua. Maka dia bagi setengah-setengah. Bukan dia yang paling banyak nih, sedikit sedikit buat temennya. Enggak, dia bagilah setengah-setengah. Kenapa? Ini konsep keadilan gitu menurut anak. Kemudian dia udah paham nih konsep pengurangan. Kalau tiga dikurangi dua, tiga mangga dikurangi dua mangga tinggal satu. Maka dia menggunakan konsep itu berhemat. Dia punya uang nih, tahu nih mata uang. Dia punya uang 10.000. Maka kalau ini dikurangi, dibuat belanja, maka akan semakin berkurang. Maka dia gunakan konsep ini untuk berhemat. Belanjanya sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Nah, ini pengetahuan nilai dan karakter. Tentu saja kita sesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Nah, itu memahami. Kemudian yang kedua adalah mengaplikasi. Pengalaman belajar mengaplikasi. Oke, nanti konsepnya teman-teman silakan perdalam di naskah akademik. Saya hanya akan memberikan contoh. Misalnya balik lagi nih, tetap di usia 5-6 tahun muatannya matematika. Nah, dia mengaplikasi. Mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dia dapat. Misalnya, dia bisa membandingkan ukuran benda yang ada di ruang kelasnya, kemudian yang ada di rumah. Misalnya, di kelasnya ada jam, jamnya kecil. Di rumahnya juga ada jam, ternyata jamnya lebih besar. Maka dia tahu bahwa jam di kelasnya itu lebih kecil daripada jam yang ada di rumah. Atau bentuknya, beda nih bentuk jam yang ada di kelasnya dan juga bentuk jam yang ada di rumah. Kemudian dia bisa menggunakan konsep waktu untuk melatih kedisiplinan meskipun dia belum tahu 5 menit, 10 menit itu seberapa. Tapi ketika guru menyampaikan, yuk segera siap-siap waktu kita kurang dari 5 menit. Untuk itu segera kita berkumpul kembali. Dia dengan disiplin, oke segera mulai berberes-beres. Kemudian yang ketiga adalah merefleksi. Merefleksi, mengendalikan pikiran, emosi, dan perilakunya untuk mencapai tujuan. Bagaimana penerapannya di satuan PAUD? Usianya balik lagi nih, saya contohkan. Usia 5-6 tahun di muatan pembelajaran yang matematika. Bagaimana ketika ini kita lakukan merefleksi, berarti kita mengajak peserta didik untuk menceritakan perasaannya, pengalamannya. Kemudian kita berikan kesempatan kepada peserta duduk untuk mengevaluasi. Mengevaluasi apa? Mungkin karya yang sudah dibuatnya. Bagaimana menurut kalian karya yang sudah dibuat, yang sudah kalian buat? Misalnya ada anak bikin pesawat. Coba ceritakan kepada Bunda, kira-kira menurut kamu pesawatmu seperti apa? Pesawatku sayapnya miring. Dia bisa mengevaluasi, kok miring? Iya, karena besar sebelah. Terus kira-kira apa yang akan dilakukan? Dia merencanakan tindak lanjut. Kemudian memberikan apresiasi terhadap perilaku-perilaku positif anak, menghubungkan kegiatan main hari ini dengan rencana kegiatan main di esok hari atau berikutnya. Nah, ini refleksi. Jadi, pengalaman belajar yang ada di dalam pembelajaran mendalam itu bisa kita terapkan di satuan pendidikan anak usia dini. Mulai dari memahami, kemudian mengaplikasi, dan yang ketiga adalah merefleksi. Nah, kemudian implementasinya di satuan PAUD pastinya kita awali dengan perencanaan, kita laksanakan dan juga assessment. Teman-teman, tadi Pak Faktur juga sudah menyampaikan ini kerangkanya ya, kerangka pembelajaran, kerangka perencanaan pembelajarannya. Nah, pastinya nanti ini akan mewujud di dokumen perencanaan pembelajaran teman-teman semuanya. Jadi pastinya akan ada identifikasi,
ada desain pembelajarannya, ada pengalaman belajarnya yang tiga tadi ya, tiga tadi, Ya. kemudian ada asesmennya. Ini akan mewarnai RPP ataupun modul ajar teman-teman gitu. Karena kan teman-teman bisa bikin RPP atau modul ajar, tapi pastinya ini kerangka ini akan ada di dalam dokumen perencanaan tersebut. Jadi sekali lagi mulai dari identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar dan juga asesmen. Dan ini hanya mengingatkan saja ya teman-teman bahwa dokumen perencanaan kita pastinya minimal harus memuat tiga komponen ini. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah sampai dengan asesmen pembelajaran sebagaimana yang diamanahkan oleh Permendikbud nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Nah, saya membuat contoh global aja, teman-teman. Nanti silakan teman-teman membuat yang lebih detail, mensimulasikan yang lebih detail. Ini hanya contoh besaran aja. Silakan nanti lebih detail ya. Oke. Nah, kemudian ini juga contoh ya, contoh ketika kita adaptasi di model pembelajaran inquiry. Nah, tadi Pak Fatur juga menyebutkan bahwa kita boleh pakai mau project based learning silakan, inquiry silakan. Nah, pembelajaran mendalam itu bisa. Ini contohnya. Nah, kalau kita menggunakan model pembelajaran inquiry, ini kan siklusnya seperti ini ya, teman-teman. Mulai dari orientasi, merumuskan masalah, kemudian mengumpulkan data, analisis data, menarik kesimpulan, komunikasi, refleksi, sampai aplikasi dan tindak lanjut. Nah, ini kan sebuah siklus kalau di inquiry. Nah, kalau kita adaptasikan ini dengan pembelajaran mendalam yang tiga prinsip tadi, nah, ketika pada pengalaman belajar memahami, yaitu kita bisa ambil ya, bisa ambil prinsipnya, misalnya berkesadaran dan bermakna. Nah, ini bisa ada tahapan di orientasi dan merumuskan masalah. Itu kalau inquiry. Kalau mengaplikasi itu bisa pada tahap pengumpulan data dan analisis data. Lalu kalau mengaplikasi itu ada di tahap menarik kesimpulan dan komunikasi. Lalu merefleksi itu ada di refleksi dan aplikasi serta tindak lanjut. Nah, bagaimana kalau kita pakai project based learning? Nah, kalau kita pakai project based learning, pengalaman belajar pun bisa kita aplikasikan di situ gitu. Misalnya memahami, katakanlah di memahami kita ambil prinsip berkesadaran dan bermakna. Memahami ini selaras dengan tahap permulaan kalau di project based learning. Kan teman-teman, Bapak dan Ibu kalau kita ingat ya bahwa tahapan project based learning itu kan bermacam-macam. Ini saya ambil yang paling sederhana, yaitu permulaan, pengembangan, dan penyimpulan. Nah, pengalaman belajar memahami itu ada di permulaan. Kemudian pengalaman belajar mengaplikasi itu ada di tahap pengembangan. Kemudian pengalaman belajar merefleksi itu ada di tahap penyimpulan. Nah, dan seterusnya. Silakan nanti kalau teman-teman pakai model pembelajaran yang lain, nanti bisa diadaptasi ke dalam tiga pengalaman belajar di pendekatan eh, deep learning atau pembelajaran mendalam. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kemudian bagaimana dengan asesmennya ya teman-teman. Teman-teman di PAUD kita sudah sangat-sangat memahami terkait dengan asesmen. Tetap kalau asesmen kita bertujuannya untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran tadi pasti arahnya ke pencapaian 8 dimensi profil lulusan. Nah, tetap ke arah perkembangan anak. Metodenya bisa observasi, bisa portofolio, bisa unjuk kerja, atau metode-metode yang lain silakan digunakan yang sesuai. Kemudian tekniknya juga beragam, instrumennya juga beragam, dan ini kita lakukan dari awal proses sampai akhir pembelajaran. Ini beberapa contoh aktivitas anak di satuan PAUD.
ketika kita mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Ini secara detail ada di naskah akademik. Jadi konklusi yang bisa saya buat pada malam hari ini, mudah-mudahan ini bisa menjawab sebagian pertanyaan dari kawan-kawan di lapangan. Kalau kita menerapkan pembelajaran mendalam, kurikulum apa sih yang kita gunakan? Pastinya kita masih mengacu ke sini ya, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Kita punya Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian yang kedua, pendekatannya adalah deep learning atau pembelajaran mendalam. Prinsip yang kita gunakan adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, kemudian strateginya, teman-teman boleh menggunakan berbagai strategi. Pilihannya, monggo dipilih mana yang bisa diterapkan. Teman-teman boleh pakai project based learning, boleh inquiry learning, boleh pembelajaran berbasis masalah, boleh experiential learning, ataupun strategi yang lain. Biasanya memang yang paling banyak kita gunakan adalah project based learning dan inquiry learning. Lalu modelnya, nah kita punya banyak model nih, kawan-kawan di lapangan punya sentra dan lingkaran, punya area, punya sudut dan yang lainnya. Silakan dipilih, sesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan PAUD. Lalu bagaimana dengan metodenya? Boleh bermain peran, menyanyi, menari, silakan. Muatan juga bisa menggunakan berbagai muatan pembelajaran yang sesuai, tapi memang ada penekanan untuk mendukung pembelajaran mendalam. Teman-teman bisa menggunakan STEAM. Saya yakin semuanya sudah sangat-sangat paham terkait ini, terkait dengan STEAM. Nah, ini gunakan. Atau teman-teman mau nambah misalnya, ada kemaritiman karena negara kita adalah negara maritim, ada kebencanaan karena kita adalah negara cincin api sehingga anak-anak harus aware sejak usia dini. Ada coding, silakan ya teman-teman. Jadi tidak mengikat pada salah satu strategi, model, metode ataupun muatan. Jadi bisa diterapkan ya teman-teman. Nanti monggo disimulasikan di satuan PAUD masing-masing. Bagaimana dengan ragam kegiatannya? Sesuaikan dengan karakteristik anak, sesuaikan dengan kebutuhan anak, minat anak, tahap perkembangan anak, konteks budaya lokal, dan sebagainya. Dokumen perencanaannya pasti teman-teman masih boleh menggunakan modul ajar atau RPP dan tentu saja dengan konstruk seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana pelaksanaan pembelajarannya? Sesuaikan dengan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Belajar melalui bermain, berorientasi dan pada kebutuhan anak, stimulasi 6 aspek perkembangan, lingkungan kondusif, menggunakan berbagai media, pembelajaran yang aktif, berorientasi pada kecakapan hidup maupun nilai-nilai karakter. Metode dan teknik assessment gunakan, ada banyak pilihan metode teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan observasi, portofolio, unjuk karya. Tekniknya juga bisa begitu, mau menggunakan checklist, catatan anekdot atau yang lain. Monggo saja ya, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang teman-teman gunakan. Dan pada akhirnya, teman-teman, pembelajaran mendalam itu adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan ini memperkuat perencanaan, pelaksanaan, maupun asesmen pembelajaran kita. Dan pembelajaran mendalam membangun kolaborasi ekosistem pendidikan dengan pendekatan yang holistik. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak Warti dan teman-teman semuanya. Ini yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita semua dan kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Close untuk Waalaikumsalam webinar. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa. Terima kasih Bunda. Tolong share materinya, Oke, Bud. Widya. Siap. G. Untuk materi nanti akan ada penjelasan dari Pak Suaidi, nggih, Bapak Ibu, Oke, siap. termasuk sertifikat,
Ini nanti ada penjelasan di akhir. Nah, kita masih memanfaatkan waktu senyapa Mbak Widya masih berkenan membersamai kita. Tadi sudah banyak yang menyampaikan Mbak Wid, sudah jelas, sudah ini. Tapi juga masih ada yang bingung gitu ya di chat kita itu. Ada beberapa pertanyaan yang eh, membutuhkan pencerahan lagi. Mohon diberi RPP Deep Learning. Nah, tadi sudah ada contoh kayaknya ya Mbak Wid. Kemudian Deep Learning apa mengganti kurikulum Merdeka? Tadi sudah ditanyakan bahwa Deep Learning itu bukan kurikulum. Itu. Nah, ini yang banyak itu Mbak Wid. Apakah kegiatan P5 masih ada di tahun 2025? Eh, apa ya? Maksudnya masih kebingungan dengan sekarang ada deep learning. Apakah yang kemarin-kemarin masih berlaku? Mungkin ini dirangkum saja Mbak Widya kaitan dengan pertanyaan teman-teman yang eh, kurikulum, implementasi dan seterusnya itu. Monggo Mbak Wid. Iya, terima kasih Mbak Wati. Jadi teman-teman, deep learning itu adalah sebuah pendekatan. Karena ini sebuah pendekatan, maka ini bisa diterapkan di kurikulum apapun yang kita gunakan. Deep learning menjadi ruh bagi kita di dalam merencanakan, melaksanakan, dan juga melakukan asesmen pembelajaran. Jadi teman-teman jangan khawatir. Kalau kemarin mungkin teman-teman punya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya, P5, yang diarahkan untuk mencapai Hmm. 6 dimensi profil pelajar Pancasila, maka teman-teman bisa mengadaptasikan menjadi lebih ke arah project based learningnya yang diperkuat, dan itu nanti diarahkan pada pencapaian 8 dimensi profil lulusan. Karena kita saat ini mengarahnya adalah mencapai 8 dimensi profil lulusan. Itu sih penekanannya Mbak Wati dan teman-teman. Jadi sampai sejauh ini masih belum ada kurikulum yang baru. Karena seperti tadi saya informasikan, kita masih menggunakan Permendikbud yang ada, Permendikbud nomor 12 tadi. Gitu Mbak Wati dan teman-teman semuanya. Oke. Clear ya, teman-teman. Artinya kurikulum kita masih menggunakan kurikulum yang saat ini digunakan oleh teman-teman. Yang menggunakan kurikulum Merdeka berarti ya tetap menggunakan itu. Bagaimana dengan CP dan TP-nya? Masih tetap sama. Karena belum ada pengganti, begitu. Iya. Kemudian, oke, Mbak Wit, eh, kaitan dengan pendekatan Mbak Wit, yang selama ini kan yang dikenal oleh kita adalah saintifik ya Mbak Wit. Nah, kemudian dengan pendekatan yang baru ini dan ini mungkin para asesor juga akan menanti nih. Biasanya di instrumen kita itu implementasinya kita lihat di pendekatan saintifik. Nah, kalau kita lihat sekarang dengan PM ini, pembelajaran mendalam, itu menyempurnakan atau menggantikan Mbak Wit. Sebenarnya pembelajaran mendalam atau deep learning itu memperkuat pendekatan saintifik yang sudah kita lakukan sejak kurikulum 2013, Mbak Wati. Jadi teman-teman jangan khawatir, pembelajaran mendalam ini memperkuat semua hal positif yang sudah kita miliki dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga dalam assessment. Kalau kita sudah melaksanakan pendekatan saintifik, sekarang ada pendekatan pembelajaran mendalam, justru akan menjadi sangat kuat. Misalnya, kalau pendekatan saintifik kan dulu ada langkah-langkah ya, Ya, teman-teman mengingat kembali ya. Langkah-langkah pendekatan saintifik. Nah, sekarang ruhnya adalah pembelajaran mendalam. Jadi, dalam melaksanakan pendekatan saintifik itu harus muncul prinsip berkesadaran, prinsip bermakna, prinsip menggembirakan. Jadi ketika anak misalnya menanya, ya menanyanya itu ya berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jangan sampai misalnya ketika menanya gitu, anak tertekan banget karena dia takut kalau nggak nanya nanti apa
di apa diliatin sama gurunya atau teman-temannya. Enggak. Ketika anak mengamati, berarti dia mengamati dengan berkesadaran, dengan bermakna dan juga dengan mengembirakan dan seterusnya. Jadi ini menyempurnakan dan juga memperkuat pendekatan saintifik yang sudah kita miliki dan kita laksanakan sekian tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Begitu Mbak Warti. Nggih. Ini ada pertanyaan lagi mungkin eh, kalau yang profil ya P5 sudah terjawab ya. Ini ada Bu Mas Kuria, bagaimana deep learning dapat membantu anak dalam mengembangkan kemampuan problem solving? Sepertinya tadi sudah ada penjelasan ya Mbak Wit ya. Tapi mungkin Iya, diperkuat lagi Mbak Wit kalau ada pertanyaan masih bingung. Nggih. iya. Saya contohkan saja, misalnya eh, apa namanya prinsip berkesadaran, begitu ya. Prinsip berkesadaran itu kan artinya anak sadar hadir di sekolah sepenuh hati. Dia bisa salah satunya adalah mengembangkan strategi belajar untuknya, untuk dirinya sendiri. Nah, bagaimana dengan problem solving, memecahkan masalah? Misalnya, ketika dia ke sekolah, kemudian dia sadar di halaman sekolah itu ada sampah, maka dia dengan sadar mengambil sampah itu. Kemudian dengan sadar membuang ke tempat sampah. Nah, ketika nggak ada tempat sampah misalnya, ini jadi masalah kah? Kan apa yang harus dilakukan? Oh, mungkin dia akan mengkonfirmasi, bertanya, menyampaikan kepada Bu Guru. Bu Guru, ada sampah sudah saya ambil, saya tidak menemukan tempat sampah. Nah, itu sebenarnya salah satu upaya untuk dia memecahkan masalahnya. Kemudian dia sadar ketika dia bermain, dia sadar sedang melakukan apa. Misalnya, dia sedang membuat jembatan. Dia sadar nih, aku lagi mau bikin jembatan. Nah, ternyata aku nggak punya bahan gitu. Misalnya alat anak-anak ini nggak punya bahan, maka itu masalah bagi dia. Lalu apa yang harus saya lakukan? Mungkin dia minta izin ke gurunya, keluar kelas, melihat sekitarnya, bahan apa yang bisa dia gunakan untuk membuat jembatan ketika dia bermain. Dia memecahkan masalah. Jadi pembelajaran mendalam akan memperkuat kemampuan anak untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah karena dia sadar dia sedang di sekolah, dia sedang belajar dan dia butuh untuk belajar. Kemudian dia akan melakukan hal-hal yang bermakna, guru pun memberikan dukungan yang bermakna dan ketika dia melakukan itu semua dia gembira. Guru juga gembira. Jadi seperti itu Mbak Wati. Terima kasih. Nggih. Matur nuwun satu lagi ya Mbak Widya. Tadi di Nggih, prinsip monggo. itu kan memahami, mengaplikasi, refleksi, ngoten nggih. Nah, Iya, terus ada penjelasan di tahapan memahami itu ada pengetahuan esensial, aplikatif, sama nilai karakter. Nah, pelayanan ini karakter. urutan atau guru boleh memulainya dari mana dulu sehingga itu nanti terangkai begitu kan? Iya, Bu. sebenarnya eh ini adalah sebuah tahapan. Jadi anak itu akan bisa memiliki pengetahuan nilai dan karakter kalau dia sudah mengaplikasikan. Dia akan bisa mengaplikasikan kalau dia punya pengetahuan yang dasar. Gitu. Jadi ini adalah sebuah pentahapan. Nah, ketika guru melaksanakan pembelajaran, maka gunakan pengalaman belajar mulai dari memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi. Aplikasi. Sehingga ketika memahami itu anak bisa mencapai mulai dari mengetahui atau mendapatkan pengetahuan esensial, kemudian mendapatkan pengetahuan aplikatif, kemudian mendapatkan pengetahuan tentang nilai dan karakter. Jadi ini sebenarnya adalah penjenjangan, Mbak. Karena kan nggak mungkin kita Nggih. berada Tapi di mulai. tangga yang paling tinggi tanpa melewati tangga yang lebih dasar dulu. Oke. Tapi kalau apa Eh, ya ini sebentar. Masih banyak pertanyaan Mbak Wit. Waktu kita luar biasa ini. apa-apa, monggo. Ini sebentar. Ye, kita punya. Bentar, saya bacakan ye. Estimasi.
Apakah ada presentasi porsi utama dari meaning, mind, dan joyful? Berarti ini eh, waktu ya, padahal ini integrated ya Mbak Widya. Uh, Maksudnya tiga prinsip pembelajaran mendalam itu ya, berkesadaran, bermakna, dan Iya, menggembirakan. Ya, tidak ada porsinya gitu. membirakan Dan itu juga bukan dosen. urutan, itu bukan urutan. Nah, ketika nanti kita menyusun perencanaan pembelajaran, bisa jadi misalnya di memahami itu kita tekankan pada dua prinsip berkesadaran dan bermakna. Kemudian nanti mengaplikasi kita tekankan lagi pada dua prinsip. Kemudian merefleksi kita menekankan pada dua prinsip boleh saja atau di setiap pengalaman belajar itu tiga prinsip akan masuk semuanya juga nggak apa-apa. Jadi tiga prinsip ini bukan urutan. Nanti penekanannya yang mana dulu itu silakan guru yang akan membuatnya di dalam perencanaan pembelajaran dan enggak harus misalnya porsinya ini 35%, ini 30%, enggak. Karena memang sesungguhnya tiga prinsip itu blended ya kalau Mbak Wati bilang Iya, terintegrasi tadi. Harus iya, ada gitu, harus muncul dan disinilah pentingnya dukungan atau pijakan yang diberikan oleh guru. iya. Di RPP Mbak Widya tadi itu Ya, contoh modul ajar tadi yang dijelaskan itu kan ada tujuan pembelajaran, terus ada profil lulusan yang eh, dicentang yang harus ini dipilih gitu ya Mbak. Nah ini ya ada pertanyaan delapan dari Bu dari Yusi. delapan Eh, dimensi itu. Oke, kalau tetap ada CPTP, bagaimana implementasinya dari tujuan pembelajaran yang ada di profil lulusan? Begitu pertanyaannya. Iya, Monggo. jadi begini, kalau kan selama ini kita menerjemahkan dari CP ke tujuan pembelajaran. Nah, sekarang dari CP ke tujuan pembelajaran itu harus diorientasikan ke delapan dimensi profil lulusan. Jadi kalau misalnya kita punya CP nih, misalnya di elemen CP kita nilai agama dan budi pekerti. Kemudian kan ada apa namanya sub ada sub elemen ya Tujuan. dari CP dari elemen CP itu kan kemudian ada sub elemen. Sub elemen itu kan kemudian kita buat menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan Ya, pembelajaran ini harus nyantol ke delapan dimensi profil lulusan mana yang akan kita pilih di rentang waktu pembelajaran yang sudah kita tentukan yang itu kita wujudkan di dokumen perencanaan pembelajaran. Jadi nggak boleh lepas. Jadi tujuan pembelajaran ini nanti nyantolnya ke dimensi yang mana dari delapan dimensi profil lulusan itu. Artinya tujuan pembelajaran yang sudah disetting atau sudah dibuat oleh guru itu untuk mengoptimalkan profil lulusan yang mana? Kan, Nggih? Iya, untuk mencapai profil lulusan yang mana? Yang mana? Artinya Heeh. dari delapan itu guru boleh memilih sesuai dengan Heeh. tujuan pembelajaran yang dia rancang. Tidak harus Oh delapannya iya, ada dalam itu. enggak, Nggih? enggak. Dan itu memperhatikan asesmen awal gitu. Jadi enggak harus dalam, enggak mungkin kan misalnya itu perencanaan itu untuk 5 hari, 5 hari Hmm, untuk mencapai delapan delapan. dimensi profil lulusan. Itu sangat tidak mungkin gitu ya. Oke, Jadi oke. dipilih gitu. Ya, itu nanti nyantol tujuan pembelajaran harus nyantol ke dimensi profil pelajar dimensi profil lulusan itu. Oke, Gitu. baik. Sepertinya jelas ya teman-teman. Untuk Bu Ekawati tadi ini sudah dijelaskan terkait dengan P5 dan apa namanya profil lulusan itu nggih. Kalau kemarin itu profil pelajar Pancasila sekarang diarahkannya ke Delapan dimensi profil dimensi lulusan profil begitu. lulusan. Iya. Oke. Jadi redaksi di Bu Sri Indayani, jadi redaksi 8 dimensi profil lulusan yang ada di RPP nggih Bu Widya. Nggih, Iya. saya jawab. Iya. Oke, Bu Eka begitu. Sepertinya sudah, masih adakah yang belum terjawab hari ini oleh Bu Widya? Bu Widya biar bernafas dan minum dulu sepertinya. Terima kasih Mbak Wid. Masih adakah teman-teman yang belum terjawab? Boleh raise hand? Kalau sudah,
Untuk struktur kurikulumnya bagaimana? Apakah dulu ada intra, ada P5 kalau sekarang? Nah, sepertinya belum ada perubahan ya, Mbak Wit. Iya, kita Strukturnya tunggu hanya saja dari penjelasan pendekat. Monggo. pusat ya, gitu. Selama belum ada perubahan, kita masih menggunakan itu. Oke. Kita tutup dua penanya yang raise hand ya. Setelah itu Bu Widya biar bernafas. Bu Ririn, monggo dulu, Bu Ririn. Maaf ya, Mbak Wit. Oke, terima kasih Bunda, terima kasih Bu Widya atas ilmunya yang luar biasa. Jadi jelas gitu Bu Widya. Tapi Sama-sama. di angan-angan saya masih bingung terkait dengan RPP. Tadi tertulis bahwa pengalaman belajar itu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Apakah di dalam RPP itu harus tertulis di kegiatan memahami itu guru ngapain aja sih? Terus kemudian dituliskan juga mengaplikasi itu seperti apa? Apakah itu eh, tersurat atau tertulis di dalam RPP? Ataukah eh, sebatas bahwa guru tahu bahwa dalam memahami ini guru harus menyampaikan ini. Di dalam mengaplikasi guru harus melaksanakan ini. Seperti itu Bu Widya. Terima kasih. Oh yang kedua Bu Widya, terkait P5. Si Tadi anak. kalau saya dengar bahwa untuk kegiatan P5 itu bisa dialihkan ke project based learning. Akan tetapi apakah di dalam pengalokasian waktu, misalnya di dalam kurikulum, itu sudah terpisah, Mas, eh, apa ya? Jadi satu dengan intra, ataukah masih terpisah seperti dulu gitu, Bu Widya? Gitu. Terima kasih Bu Widya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Wit Waalaikumsalam langsung dua warahmatullahi pertanyaan wabarakatuh. itu Ya, saya lanjut aja supaya langsung lurus ya lagi Mbak Wati. jalannya. Nih, jadi begini, teman-teman ini sudah sangat teknis banget ya. Sementara memang apa namanya petunjuk yang sifatnya teknis itu kan masih belum ada. Jadi kalau dari sisi peraturan perundangan kan masih berlaku peraturan perundangan yang saat ini kita terima. Hanya kita sudah harus mulai melakukan proses adaptasi ya teman-teman. Sebenarnya kan Ya. gini, kalau bicara proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu kan memang arahnya untuk mencapai 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kalau sekarang kita arahnya adalah untuk mencapai ke 8 dimensi profil lulusan. Itu yang pertama dulu kita pegang. Kemudian yang kedua, di eh, apa namanya kalau dulu kan project P5 ya P5 itu kan alokasi waktu tersendiri. Nah, kalau sekarang untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan itu kan terintegrasi dalam seluruh aktivitas anak, mulai anak datang sampai dengan anak pulang. Gitu. Jadi ini sudah terintegrasi. Nah, kita harus sudah mulai sedikit bergeser ke sana. Nah, kalau teman-teman ini sudah terbiasa melaksanakan eh, P5, maka sekarang kan teman-teman perkuat saja project based learning-nya. Begitu. Jadi, apa karena udah terbiasa dengan P5, sekarang kita geser nih, teman-teman dalam proses pembelajaran menguatkan di project based learning dengan muatan STEAM. Nah, itu kalau dipaut, diperkuat di situ, teman-teman. Nah, bagaimana dengan alokasi waktunya? Silakan teman-teman ngatur. Project based learning dengan muatan STEAM ini akan dialokasikan waktu tersendiri ataukah itu menjadi apa namanya? Mewarnai proses pembelajaran yang ada di satuan PAUD teman-teman. Seharian. Silakan gitu ya. Jadi arahnya ke sana, bergeser sedikit ke sana, menguatkan memperkuat project based learning dengan muatan STEAM. Dan alokasi waktunya silakan teman-teman yang ngatur gitu ya. Apakah ini ada alokasi waktu khusus atau ini menjadi
warna dalam proses pembelajaran di satuan PAUD, teman-teman. Kalau betul-betul menjadi warna, berarti ini bisa teman-teman lakukan sepanjang hari, sepanjang waktu. Jadi pada akhirnya berarti teman-teman strateginya memang project based learning dalam keseluruhan proses pembelajaran. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kita melakukan proses adaptasi. Kita bergeser ya, teman-teman. Kemudian tadi pertanyaan terkait pengalaman belajar yang 3 tadi. Apakah ini harus tertulis atau tidak di perencanaan pembelajaran? Begini ya, teman-teman. Kita itu kadang ditulis saja masih lupa, apalagi nggak ditulis gitu ya. Nah, karena kita sedang bergeser beradaptasi ke perubahan yang baru ini, maka sebaiknya itu ditulis pengalaman belajar itu. Kan itu ada di dalam kerangka perencanaan pembelajaran dalam pembelajaran mendalam ya, teman-teman, di pengalaman belajar. Jadi itu tuliskan aja. Misalnya ketika memahami apa sih yang dilakukan guru, apa yang dilakukan siswa, supaya anak mendapatkan pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan naik ke pengetahuan nilai dan karakter. Dan Kemudian karakter. nanti di mengaplikasi apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan murid, itu ditulis. Kemudian di merefleksi juga begitu, tuliskan apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan oleh murid. Sekali lagi, kita nulis di sini sebagai upaya, sebagai pengingat kita. Karena yang ditulis saja kadang lupa, apalagi kalau tidak kita tulis. Apalagi ini kan sesuatu yang penguatan baru yang kita terima pada saat ini, pada saat ada kebijakan baru yang saat ini. Seperti itu, Bu Ririn. Terima kasih, kurang Ya, lebihnya mohon ya, maaf. terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan memuaskan Bu Ririn. Ya artinya memasukkan PM ini menyesuaikan juga dengan model yang ada di lembaga masing-masing ya Mbak Wit. Iya, Misalnya model iya, yang betul. sentra Iya, mereka punya sintak-sintak yang kemudian iya, disesuaikan ya. iya, Oke. betul. Baik, kita lanjut di pertanyaan terakhir mungkin di Bu Dwi Indrawati. Monggo Ibu. Terima kasih Ibu, Bu Ati sama Bu Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cepet-cepetan karena kayaknya kurang 2 menit. Yang eh, Monggo. yang pertama Bu, ini kan di RPP-nya PM ini kan ada identifikasi ya Bu ya. Iya, Nah, itu betul. identifikasi itu kan yang pertama itu berkenaan dengan peserta didik. Eh, ini mohon dijelaskan ulang, mungkin tadi saya kelewat. Yang seperti apa yang harus kami lakukan sebelum kita menyusun ini. Kemudian pada pengalaman belajar, di situ kan tertulis memahami dan seterusnya. Sedangkan ketika kita memilih model, itu kan ada sintak dari model yang kita ambil. Itu eh, tertulis jugakah ataukah hanya kita laksanakan saja? Itu ya Bu. Yang ketiga itu masalah eh, ini penyusunan CP untuk mencapai 8 8 dimensi lulusan. Kalau Oke. kemarin yang kita pahami, itu kan ketika kita menyusun suatu CP ke TP, itu kan kita harus membuat itu untuk kurun waktu 2 tahun yang akan kita tinjau setiap tahunnya. Nah, ketika CPTP ini kita kaitkan ke 8 standar Delapan lulusan, dimensi. ya 8 dimensi lulusan, itu yang seperti apa, Bu? Agar kami ketika nanti memperbaiki CP kami, maaf TP kami tidak terjadi ketimpangan. Terima kasih Bu Widya. Iya, terima kasih Bu Dwi. Ada 3 pertanyaan, kalau saya kelupaan tolong diingatkan. Jadi yang pertama terkait dengan identifikasi. Identifikasi itu sebenarnya tidak beda dengan asesmen awal, Bu Dwi. Jadi identifikasi peserta didik itu maksudnya adalah kita melakukan assessment terhadap kemampuan dan capaian awal peserta didik supaya stimulasi yang kita berikan itu sesuai dengan kondisi peserta didik. Karena pembelajaran mendalam itu pada hakikatnya adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi supaya fit
sesuai, maka kita harus melakukan identifikasi. Kalau teman-teman kemarin sudah sangat kuat dalam pelaksanaan asesmen awal, identifikasi tidak berbeda jauh. Jadi pasti akan lebih mudah untuk melaksanakannya. Kemudian terkait dengan sintak-sintak model ya nanti diadaptasikan aja Bu Dwi dan teman-teman. Misalnya kita pakai model sentra dan lingkaran. Nah, misalnya kita mau buka sentra apa nih? Misalnya ada sentra rancang bangun atau sentra balok. Nah, di situ diadaptasikan aja di sentra itu di kegiatan inti misalnya memahami itu apa aktivitas guru dan anak, kemudian mengaplikasi, merefleksi juga demikian. Atau kalau kita mau misalnya yang tadi saya contohkan, kita pakai apa namanya model area gitu ya, model area. Nah, area apa yang kita buka? Nah, maka dimasukkan aja ke situ pengalaman belajar dan seterusnya. Jadi teman-teman diadaptasikan saja dengan model-model pembelajaran yang teman-teman pilih. Kemudian yang ketiga juga terkait ditulis enggak ya itu. Itu tadi yang selalu saya sampaikan. Biasanya kita tulis pun kita masih lupa. Maka sebaiknya ditulis gitu ya teman-teman. Eh, supaya apa? Salah satunya kalau saya sih menulis itu adalah untuk mengingatkan. Kecuali nanti kita sudah terbiasa melakukan itu, sudah ada di dalam kepala kita masing-masing, jadi tanpa ditulis pun kita sudah langsung otomatis bisa melakukan, nggak apa-apa. Tapi saran saya, karena ini tahap awal sekaligus untuk mereminder kita, maka teman-teman tuliskan saja. Mungkin agak-agak ribet ya di awal, tapi ini sebagai upaya kita untuk mengingatkan kita dan untuk membiasakan. Seperti itu sih Bu Dwi yang bisa saya sarankan. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat dari pertanyaan Bu Dwi tadi. Matur nuwun. Cukup ya Bu Dwi. Terima kasih Mbak Sambung, Bu. Widya. Nggak terasa ini 2 jam lebih nih. Sama-sama. Banyak ilmu, wawasan, inspirasi yang kita peroleh hari ini. Sekali lagi terima kasih sama Mbak Widya yang sudah bersedia Sama. ya menyediakan waktu, ilmu yang sangat-sangat berharga sesungguhnya. Dan juga terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah setia dari awal sampai akhir acara ini. Sebelum ditutup mungkin Pak Suaidi ingin menyampaikan informasi dulu, monggo Pak Suaidi. Oke, mungkin Bu Widya closing dulu, kasihan beliau. Saya ingin Mbak Widya ada di ruangan ini. Oke, baik. Ya, saya ingin menyampaikan sedikit, mohon izin Bapak Ibu. Yang pertama, Alhamdulillah ya. Jadi sampai sesi terakhir tadi tercatat 323 hadir. Kegiatan ini dikendalikan dari Bandung dan Malang ya. Karena sama-sama dingin sehingga hikmat betul acara webinarnya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Yang pertama, untuk sertifikat akan diverifikasi berdasarkan kehadiran Zoom. Insya Allah 3 kali 24 jam, tapi akan dipercepat. Karena hanya yang hadir yang akan kita berikan, gitu ya. Dari 490 yang terdaftar, ternyata rasa ingin tahunya berbeda-beda sehingga tidak sampai 490. Kemudian yang kedua, sertifikat nanti akan ditulis berdasarkan isian di Google Form dan dapat dicek kepesertaannya di barcode yang ada di sertifikat. Jadi nanti ketika di-scan, ketika tidak ada ya nggak akan ada di situ. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya akan kirimkan bersama link Google Drive, artinya bersama sertifikat tersebut. Link Google Drive berisi 1 naskah akademik deep learning, kemudian materi dari Bapak Dr. Fatur Rohim dan Bu Dr. Widya Puspita, kemudian materi tambahan yang saya dapat dari orang lain tentang deep learning, mungkin bisa untuk referensi. Lalu yang berikutnya saya akan kirimkan link YouTube rekaman webinar ini. Jadi sengaja tidak live streaming ya, karena khawatir kurang motivasi hadir, karena yang hadir ini insya Allah dapat berkah dan hidayah kemudahan gitu. Karena sudah berusaha untuk hadir. Yang berikutnya, jika ada usulan tema sesi berikutnya, silakan Wapri, kapan pelaksanaannya, nanti kita tunggu takdir gitu ya. Jadi insya Allah kita akan adakan sesi-sesi yang bermanfaat untuk kita semua, siapapun pesertanya. Kayaknya materi malam ini pada saatnya perlu di-workshopkan nanti Bu Widya ya, Iya. agar memudahkan Bapak Ibu di sekolah. Entah nanti workshopnya seperti apa, nanti kita lihat. Nanti
kita tunggu petunjuk teknisnya jadi dulu. Yang berikutnya pertanyaan akan saya coba buatkan Q&A. Jadi Ibu Bapak sekalian yang sudah Bapak Ibu tulis di chat itu akan sudah saya simpan dan nanti akan kami buatkan Q&A dan akan kita tanyakan kepada narsum atau ahlinya. Ya, kalau narsumnya sibuk nanti ahlinya. Kita minta jawaban-jawaban sehingga Bapak Ibu juga bisa mendapatkan jawaban dalam bentuk teks. Dan yang terakhir, ini ada yang ikut penuh dan tidak penuh ya, tapi tidak masalah dengan berbagai kendala yang ada. Kami sangat menghargai kehadiran Bapak Ibu walau singkat, karena bisa jadi singkat ada inspirasi yang justru dapat diimplementasikan. Ya, jadi insya Allah semua yang hadir akan kami verifikasi dan akan kami berikan kenang-kenangan. Sertifikat tidak penting, yang penting adalah ilmu yang hari ini luar biasa. Terima kasih Bu Widya dan Pak Dr. Fatur. Beliau ini orangnya kementerian, ya Kemendikbudrismen yang mendesain berbagai hal sehingga nanti insya Allah kita akan mendapatkan banyak manfaat dari beliau-beliau di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu dari saya, Bu Warti, Bu Widya. Saya kembalikan ke Bu Warti untuk menutup sesi pada malam hari ini sekaligus silahkan untuk ditindaklanjuti. Makasih. Matur nuwun Pak Suaidi, Mbak Widya, saya itu kenapa nggak memperbolehkan Mbak Widya Makasih. dulu? Masya Allah, senang sekali bersama Mbak Widya dengan ilmu baru, pengetahuan baru yang sungguh-sungguh ini diperlukan oleh teman-teman. Harapan saya memang ada workshop gitu ya, ketemu langsung sama Mbak Widya dengan teman-teman yang mungkin berminat untuk mendalami lagi implementasi di kelas seperti apa, karena saya yakin nih teman-teman saya membutuhkan itu, gitu Mbak Widya. Mungkin Mbak Widya mau closing statement dulu, saya kasih waktu sebentar ke teman-teman. Oke, matur nuwun Mbak Wati. Ya, kita harus terus bergerak dengan berbagai perubahan yang ada, karena perubahan itu pasti. Dan dengan bergerak, kita bisa beradaptasi terhadap perubahan. Teman-teman semuanya, mari kita mulai coba pelan-pelan kita terapkan deep learning ini di satuan PAUD kita. Insya Allah itu akan membawa manfaat bagi kita semua. Untuk hal-hal yang bersifat teknis, kita bersabar menunggu. Nanti mungkin ada sedikit penyesuaian, misalnya terkait dengan dokumen-dokumen di satuan pendidikan kita. Tapi yang penting adalah deep learning itu adalah ruh yang akan menjadi spirit di dalam kita merencanakan, melaksanakan, dan juga melakukan asesmen pembelajaran yang semuanya itu ditujukan untuk kepentingan terbaik peserta didik kita atau anak-anak kita. Jadi teman-teman juga jangan galau, jangan risau. Insya Allah deep learning adalah penguatan terhadap semua upaya kita dalam rangka pembelajaran yang berpusat pada anak. Mungkin itu saja Mbak Wati, Mas Ahmad, dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah pertemuan yang luar biasa malam hari ini, dan kiranya ada hal-hal yang tidak berkenan yang saya sampaikan pada malam hari ini, kiranya ada kurang lebihnya, saya mohon dimaafkan lahir dan batin. Matur nuwun. Terima kasih Mbak Widya. Yes, love you full pokoknya. Saya tutup saya tutup pertemuan kita malam hari ini pakai pantun ya, teman-teman. Ilmu Siap, ditanam, ilmu dituai. Cakep. Untuk mantap. generasi bangsa yang tangguh dan cerdas. Cakep. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Semoga kita semua tetap sehat dan ikhlas. Amin. Mantap. Saya selaku Amin. pengantar Ya Rabbi. acara malam hari ini mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang. Saya tutup. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Mbak Makasih Mbak Widya. Izin undur diri. Terima kasih Bu Wit, Bu Warti, Pak Suwaidi. Mbak Warti, sampai ketemu Siap, lagi. siap. Ya, ya Mbak Wit Terima kasih, ada Mbak lagi Wit. nanti di 20 Terima berapa itu kasih Mbak Wit ya? atas Sidoarjo ya. ilmu dan Ketemu Mbak Warti bantuan. dan Nah, Mas Ahmad pokoknya di gak daring. pipit pulas kasih dong.
Oke, Pokoknya deep izin learning ya. tok Terima isine. kasih. Terima kasih Assalamualaikum. semuanya. Sip. Ilmunya sangat bermanfaat. Terima Oke. kasih. Pak Suwaidi, terima kasih fasilitasnya. Nggih, Terima kasih terima kasih. sama-sama. Semoga Saya berkah end meeting semuanya. Bapak Ibu ya. Makasih. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak warahmatullahi Ahmad. wabarakatuh.